Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan berpresentasi yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas tata kelola keuangan pemerintahan yang diberikan oleh Pak Wirmi. Baik teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Rida Auliadani dengan NIM B1B1222031, yang dimana di malam ini saya akan berpresentasi mengenai materi. Ada 6 poin penting yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pengeluaran pemerintahan selalu meningkat. Yang kedua, ada sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintahan. Yang ketiga, efisiensi dalam pengeluaran negara. Yang keempat, ada pedoman bagi kebijakan pemerintahan. Yang kelima, ada kebijakan subsidi. Dan yang terakhir, ada klasifikasi pengeluaran pemerintah. Baik, kita akan membahas 6 subpoin tersebut. Kita mulai dulu dari awal. Yang pertama, ada pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Pemerintah atau government expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan setiap pengeluaran pemerintahan tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk nasional atau berskala negara, dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk daerah. Jadi kita perlu tahu bahwa APBN ini dan APBD ini berbeda ya teman-teman, yang dimana APBN ini berskala untuk negara, satu negara, dan APBD ini untuk provinsi, kabupaten, ataupun kota. Masih tetap dalam materi yang sama, kegiatan pengeluaran pemerintah bisa meningkat karena berbagai alasan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang memerlukan lebih banyak dana untuk proyek infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial. Baik teman-teman, kalau kita tahu bahwa pengeluaran pemerintah ini bisa meningkat karena ada berbagai alasan. Yang pertama, ada proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur itu apa sih? Proyek infrastruktur itu seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan jembatan, pembangunan listrik untuk di desa-desa yang belum menerima listrik yang layak. Seperti itu, yang buat umum, bendungan. Kalau layanan publik itu gimana, Bang? Layanan publik itu seperti listrik masuk, terus sekolah, rumah sakit, layanan publik, dan program-program sosial. Program-program sosial ini seperti bantuan sosial kepada masyarakat-masyarakat yang miskin, seperti itu. Faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan pengeluaran pemerintah adalah inflasi, permintaan masyarakat akan layanan tambahan, atau kebijakan pemerintah yang mendukung pengeluaran lebih besar. Baik, masuk ke yang kedua, sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintahan. Yang pertama, ada peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan. Yang kedua, ada peningkatan penyediaan supply. Supply itu apa, Bang? Barang. Layanan pemerintah dari para penerima layanan. Yang ketiga, meningkatnya ketidakefisienan pemberian pelayanan. Masih tetap dalam sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintahan. Peningkatan pengeluaran pemerintahan bisa berasal dari kombinasi beberapa faktor di atas dan seringkali menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Masuk yang ketiga, efisiensi dalam pengeluaran negara. Yang pertama, ada evaluasi program. Yang kedua, ada pengawasan keuangan. Yang ketiga, ada pengembangan teknologi. Yang keempat, ada manajemen risiko. Dan ada 4 yang sedang menunggu. Yang pertama, ada evaluasi program, yang dimana pemerintah perlu secara rutin mengevaluasi program dan proyek yang didanai oleh anggaran negara untuk memastikan bahwa mereka memberikan manfaat yang diharapkan dengan biaya yang sesuai.
Jadi evaluasi program ini seperti pemerintah itu perlu mengevaluasi program yang sudah dikerjakan ini apakah layak dan memakai biaya yang sesuai. Contohnya itu seperti pembangunan taman yang sebelah di Ancol itu karena itu memerlukan sangat banyak biaya, teman-teman. Kalau tidak salah itu 30. Dan kalau dari komenan masyarakat kurang lanjut masuk ke pengawasan keuangan, transparansi dan pengawasan yang ketat atas pengeluaran negara dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana publik. Jadi pengawasan keuangan ini sangat penting untuk mengevaluasi pengeluaran negara yang telah lalu. Semisalnya seseorang itu perlu ngecek pendanaan yang sudah keluar ini proyeknya untuk apa. Jadi pendataannya itu tertata dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada pengembangan teknologi. Penerapan teknologi dalam administrasi dan penyampaian layanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi sekarang pemerintah itu memakai jasa kebanyakan sudah online seperti pajak, pembuatan paspor, yang lain-lain sudah banyak yang memakai jasa online. Seperti itu udah bagus lah. Yang keempat ada manajemen risiko. Identifikasi dan pengelolaan risiko dalam proyek-proyek besar pemerintah dapat menghindari pemborosan dan peningkatan biaya yang tidak perlu. Jadi maksud manajemen risiko ini di mana pemerintah itu perlu memanage proyek-proyek yang dapat menghindari pemborosan. Seperti sekarang kan banyak proyek-proyek jalan yang rusak-rusak itu, gak tahu tuh fungsinya untuk apa itu. Masuk ke yang kelima ada pemotongan birokrasi. Mengurangi birokrasi yang berlebihan dan tumpang tindih dalam pemerintahan dapat membantu menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi. Yang keenam ada kolaborasi dengan swasta. Melibatkan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik tertentu seperti infrastruktur dapat mengurangi beban fiskal pemerintahan. Jadi yang saya tahu ya, kolaborasi dengan swasta ini semisal PT Freeport ini bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua. Jadi PT Freeport ini membantu masyarakat yang ada di sekitar PT Freeport ini seperti pendidikan, akses jalan. Karena PT Freeport ini kan menyediakan jalan, listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Mungkin seperti itu kolaborasi dengan swasta yang saya tahu. Yang ketujuh ada pembangunan kapasitas. Meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat memperbaiki penggunaan sumber daya. Yang terakhir ada fokus pada prioritas. Pemerintah harus mengutamakan pengeluaran pada area-area yang paling penting dan strategis untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi perlu kita tahu ya sebagai mahasiswa, sekarang ini pemerintah itu lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi kebanyakan jalan di Jambi ini sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang hancur akibat ya banyak hal lah. Agar lebih memprioritaskan mana hal yang lebih penting untuk dibangun gitu sih. Yang keempat ada pedoman bagi kebijakan pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menghadapi situasi atau permasalahan, mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, prinsip, cara dan sarana untuk mencapainya. Jadi kebijakan publik ini seperti kebijakan pemerintah untuk dapat mendisiplinkan, mensejahterakan masyarakat. Misalnya seperti akhir-akhir ini kejadian gangster kemarin kan ada kebijakan dari pemerintah itu untuk
tidak keluar rumah karena dapat membahayakan diri sendiri juga. Sekarang gangster-gangster itu kan sudah berlalu lalang di malam hari. Jadi pemerintah ini memberikan kebijakan agar para masyarakat tidak keluar malam. Seperti itu. Tidak seaman yang dulu. Masih tetap dalam pedoman bagi kebijakan pemerintah, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Jadi kebijakan pemerintah itu harus benar-benar dibuat sebenar-benarnya, karena harus dipikir-pikirkan dulu apakah ada pihak yang dirugikan, karena kebijakan itu tidak harus tentang untung, karena harus ada melihat dulu apakah ada warga yang dirugikan gitu. Masih dalam pedoman bagi kebijakan pemerintah, rancang kebijakan dengan detail termasuk peraturan, program, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Implementasi, perencanaan implementasi yang baik termasuk alokasi anggaran, penugasan tugas, dan pelatihan. Yang kelima ada kebijakan subsidi. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan oleh negara untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar atau market imperfections. Dia dapat menstimulus produksi dan sekaligus juga menjamin terwujudnya proses konsumsi, sehingga subsidi diharapkan dapat memainkan peran untuk menutupi ketidaksempurnaan pasar. Jadi kebijakan sebuah pemerintahan ini, semisalnya nih ada suatu barang di pasar yang kekurangan, jadi pemerintah ini perlu untuk menambahkan barang tersebut agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, agar tidak kekurangan gitu. Fungsi pemerintah. Masih dalam kebijakan subsidi, ekonomi sebenarnya berasal dari sifat dan karakteristik suatu barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi publik, kita mengenal 3 jenis barang atau jasa, yakni barang publik atau public goods, barang campuran atau mixed goods, dan barang private atau private goods. Kebijakan subsidi harus diarahkan untuk 2 jenis barang. Ini sudah. Masuk ke klasifikasi pemerintahan. Pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Secara umum, klasifikasi ini bergantung pada tujuan pengeluaran dan jenisnya. Berikut adalah beberapa kategori umum untuk mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah. Ini mencakup pengeluaran sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan pemerintah dan memberikan layanan publik, seperti gaji pegawai, biaya kantor, perawatan, infrastruktur, dan lainnya. Termasuk program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, tunjangan sosial, dan bantuan sosial. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek konstruksi lainnya. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari presentasi kali ini bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya dan menyediakan layanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan dan pertahanan negara, memelihara infrastruktur, dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Pengeluaran pemerintah juga merupakan alat kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi seperti resesi, pengangguran, atau inflasi. Selain itu, pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Jadi kita perlu tahu bahwa tugas pemerintahan ini sangat berat.